Semua cakep-cakep, amin. Ada bapak-bapak juga ganteng-ganteng di tempat ini, saudara terkasih ya. Oke, senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali dengan jemaat di tempat ini GBI Tampak Siring. Kalau saya lihat dari wajah saudara, semua saudara kayaknya dari wajahnya kelihatan baru terima berkat yang besar. Kayaknya di ATM-nya minimal udah 100 M. Amin ya, luar biasa ya. Tapi ternyata kesehatan, kebahagiaan itu nilainya lebih dari 100 M. Terutama keselamatan di dalam Tuhan, itu nilainya dahsyat, nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan hari ini kita kumpul di sini beribadah, ini juga nggak bisa dibandingin dengan nilai apapun di muka bumi ini, amin. Karena kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup yang Sangat Puas. Semua bilang sama-sama, 1, 2, 3. Wow, siapa yang kepengen hidupnya sangat puas? Kita semua ya kepengen punya hidup yang sangat puas. Satu kali saya menghadiri sebuah ke rumah duka. Seorang istri hamba Tuhan, udah oma-oma sih ya, meninggal dunia. Kemudian anak cucu kumpul semua, suaminya ada juga di situ semuanya. Dan semuanya bilang gini, aduh mama itu udah mama yang paling hebat. Mama yang paling luar biasa karena membimbing kita, mendidik kita semuanya takut akan Tuhan. Dan sampai di akhir hidupnya mama itu pelayanan ya. Saya ngelihat hidupnya sangat puas ya, hidupnya luar biasa. Terus saya baca lagi John Maxwell, ada seorang pendeta hamba Tuhan, dia cerita papanya panjang umur luar biasa sampai umur 98 tahun. Di usia 93 tahun ya, papanya masuk ke panti jompo. Kemudian pada saat dia mengunjungi papanya di panti jompo ya, papanya lagi cerita sama John Maxwell. Papanya John Maxwell ini pada saat dia masih mudaan, masih sehat adalah seorang gembala sidang. Melayani gereja ya, kemudian cinta dengan jemaat-jemaatnya. Lalu karena faktor usia udah tua sekali ya. Kemudian di Amerika kan gak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh ada suster ya. Tapi kalau di Amerika kan susah ya. Jadinya dimasukin ke panti jompo. Dan kemudian papanya bilang di umur 93 pada saat dia mengunjungi. Dia ngomong gini ke anaknya. John, kamu tahu katanya. Papa punya cita-cita. Umur 93 punya cita-cita. Ya kan? Apa cita-citanya? Papa mau bangun gereja lagi. Dan gerejanya ini, ya jemaatnya ini ada semua yang di panti jompo. Nama gerejanya tempat terakhir sebelum ke surga. Tulisannya gitu sudah terkasih ya. Johnnya sampai luar biasa ngelihat papanya umur 93 masih punya cita-cita. Kita aja baru umur 60-an, 70-an rasanya udah capek ya kan segala macam. Papanya masih menjalani kehidupan ya sampai umur 93 dan benar jadi kenyataan. Dia akhirnya memenangkan banyak jiwa dan dia yang paling tua di tempat itu. Ya, pada saat dikunjungin lagi sama John Maxwell dia bilang gini, John kamu tahu Papa terpilih menjadi pemimpin katanya untuk seluruh anggota panti jompo di sini. Dan John bilang papa memang hebat. Kata papanya karena waktu ditanya siapa yang mau jadi pemimpin gak ada yang jawab. Karena rata-rata udah gak denger ya kan. Udah gak tahu jadi papa yang angkat tangan. Papa jadi pemimpin. Dan sejak jadi pemimpin dia memberitakan firman Tuhan terus. Dan benar-benar tempat terakhir sebelum ke surga ya. Dia bangun di situ. Dan John bilang hidup papa sangat puas. Saudara, bukankah kita kepengen punya hidup yang sangat puas? Bukankah hidup kita tahu terbatas di muka bumi ini dan kita jangan sampai punya kehidupan yang udah tahu waktu kita terbatas tapi kita pulangnya nyesel. Belum puas. Karena sepanjang kehidupan kita isinya adalah hal-hal yang mungkin bukan seperti yang Tuhan inginkan ya. Untuk itu kita mau belajar yuk hari ini. Mazmur 91 ayat 16 kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan kenyang. Janji Tuhan sama kita. Tuhan akan mengenyangkan kita. Ada amin? Bukan soal makanan ya ibu-ibu, ya kan? Kalau di Kelapa Gading paling enak makan apa sih kalau jauh-jauh dari Puri ke Kelapa Gading? Yang paling enak apa sih di sini? Huh? Seafood enak di sini ya kan? Apa? Wih banyak jawabannya sampai nggak tahu lagi. Kalau soal makanan jawabannya cepet. Ditanya ayat pura-pura lagi bengong ya kan? Enggak bercanda. Ku kenyangkan dia. Tuhan gak bicara soal perut ya. Tapi bicara soal keseluruhan kehidupan kita. Tuhan janji dia akan mengenyangkan kita. Wah indah ya. Berapapun usia kita, umur kita. Kalau kita punya hidup yang kenyang itu enak banget. Kalau udah kenyang kita gak akan cari-cari lagi seperti orang kelaparan. Mencari-cari apa yang dunia bisa puaskan kita. Karena kita udah kenyang karena kebaikan Tuhan. Karena kita udah kenyang karena kemurahan hati Tuhan ya. Jadi ibu-ibu kalau kita udah kenyang karena kebaikan Tuhan. Walaupun suami masih bermasalah. Ipar masih bermasalah. Mertua atau mantu masih bermasalah. Tapi kita udah kenyang. Karena kita tidak mencari kekenyangan kita dari mereka, benar? Karena kita mencari kekenyangan dari Tuhan di atas segala-galanya. Oke, baca satu ayat lagi. Mazmur 103 ayat kelima. Satu, baca yang keras ya ibu-ibu ya. Saya paling senang ngajak ibu-ibu baca yang keras ya. Dan saya selalu bilang kalau Tuhan bilang baca yang keras itu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Tapi tambahan dari saya yang bacanya paling keras tuh. Saya selalu suka kasih tambahan. Yang baca yang paling keras akan ditraktir sama pengurus hari ini makan seafood ya. Oke. 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dia yang apa? Memuaskan. Memuaskan dengan kenyang mirip-mirip gak? Mirip. Orang udah kenyang, aduh enak ya puas. Udah kenyang nih perut, makanannya enak, ada rasa puas. Janji Tuhan di awal tadi dia akan mengenyangkan kita. Janji Tuhan yang kemudian dia katakan aku akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Pegang janji Tuhan. Jangan mengandalkan manusia untuk memberikan kebaikan. Karena manusia terbatas belum tentu manusia bisa memberikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Apalagi suami kita. Benar ya kan? Saya sampai hari ini masih banyak orang yang konseling sama saya bicara tentang suami. Hitung-hitungan sama istri ya kan. Suaminya begini, suaminya begitu. Misalnya seperti begitu ya. Terus ada lagi yang baru konseling lagi bilang, Ibu Livi ini bukan buat saya ya, ini buat teman saya. Teman saya akhirnya mereka memutuskan untuk mau bercerai aja. Menurut pendapat Bu Livi apa? Saya bilang kenapa mau bercerai? Saya nggak bisa kasih konseling kalau saya nggak ngegali. Saya bilang gitu, KDRT katanya gitu. Terus saya bilang oke, pertama ya seorang suami yang KDRT itu pasti punya masa lalu. Mungkin dia fatherless. Belum selesai dengan masa lalunya saya bilang gitu. Terus dijawab lagi sama orangnya, maaf Bu Livi yang KDRT istrinya. Waduh saudara terkasih. Oke ya. Ternyata ada ya seperti begitu. Dan banyak kita komplain. Orang kenapa bisa komplain? Karena tidak puas. Kita masuk ke restoran, makanannya gak enak, servisnya lama, kita komplain karena tidak puas. Tapi kalau kita udah puas, kita gak mungkin komplain, benar? Kenapa kita komplain sama Tuhan? Padahal Tuhan udah janji, dia akan memuaskan, mengenyangkan kita dengan kebaikannya. Percaya gak kebaikan Tuhan banyak buat kita? Sangat ibu-ibu, kenapa masih komplain? Harusnya bersyukur, harusnya kenyang. Kenapa? Karena kita tidak mengerti prinsip kenyang di dalam Tuhan. Karena prinsip kenyang yang kita ngerti adalah prinsip kenyangnya dunia.
Prinsip kenyang dunia itu dipuaskan pakai harta. Prinsip kenyang di dunia dipuaskan pakai penghargaan dari manusia. Prinsip kenyang dunia itu dikenyangkan lewat perkara-perkara dunia. Tetapi waktu kita ngerti prinsip kenyangnya Tuhan, yang di sini kita nggak dapat, nggak apa-apa. Aku udah sangat kenyang dengan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Ada amin? Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini coba rubah cara pandang kita melihat kepuasan di dalam Tuhan. Supaya ibu-ibu tuh tiap hari pas nyelonjor tidur ya malam-malam ya kan udah paling enak kan selonjoran tidur gitu. Tuhan makasih hari ini aku puas. Aku kenyang. Gak masuk tempat tidur ngomel, Tuhan lihat dong doaku belum dijawab Tuhan. Suamiku masih pergi di bawah sama ondel-ondel Tuhan ya kan. Kapan balik Tuhan? Tuhan lihat utangku masih setumpuk Tuhan. Tuhan gak lihat. Aku kepengen kayaknya apa misalnya bahkan ada yang pengen bunuh diri segala macam. Saya mau katakan ayo belajar untuk kenyang di dalam Tuhan. Tuhan makasih. Memang yang ini masih belum ya. Aku terima masih banyak hutang, suami mungkin bertobat, anak belum bertobat, suami belum bertobat, anak belum bertobat, macam-macam kejadian dalam hidupku. Tetapi aku udah puas. Aku puas karena kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Ada amin? Siapa di sini hidupnya mau puas? Kita semua ya kepengen hidupnya puas. Saya baru pergi dengan mami saya kemarin nganter mama berobat. Kalau sudah tua umur 77, mama sekarang mau 78. Masalahnya itu di kaki. Di lutut ya. Kalau dilihat hasil X-ray-nya tuh space-nya udah makin turun, makanya jadi kena ya. Kena jadi kalau jalan agak sakit. Nah kata dokter ada dua yang bisa dilakukan. Pertama operasi diganti. Atau kedua itu disuntik aja ya. Dan mami saya lebih pilih suntik aja. Setiap 6 bulan memang harus suntik lagi, balik ke dokter suntik lagi. Dan saya jadi ngobrol sama mama sepanjang perjalanan ya. Kemudian mami saya umur 77 dan mama sampai ngomong gini. Ada satu momen dia ngomong gini. Liv, mama sih udah puas hidupnya. Wah luar biasa. Mama udah sangat puas kok. Maksudnya sekarang mama cuma menjalani sisa kehidupan ya dengan selalu bersyukur sama Tuhan. Mulai dari mama muda, mama dari belum menikah, mama dikasih anak 5 sama Tuhan ya. Dikasih papa yang udah duluan meninggal juga. Mama kenal Yesus, aduh mama puas. Walaupun dalam kehidupan itu up and down selalu, benar ya kan? Nah belum meninggal aja mama saya udah ngomong puas. Tahukah kita di dalam Alkitab? Tuhan juga mencatat di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab sudah terkasih. Yang ketika mereka meninggal, Alkitab mencatat mereka meninggal menjalani hidupnya dengan puas. Siapa aja saya kasih contoh. Abraham ya meninggal umur 175 tahun. Siapa di sini yang pengen sampai 175 tahun? Kan doanya panjang umur. Tapi gak sepanjang itu gitu ya. Dan dikatakan di dalam Alkitab, dia telah hidup dengan puas. Abraham punya masalah enggak? Punya. Tapi hidup dengan puas karena dia tahu yang mengenyangkan adalah Tuhan. Lalu siapa lagi? Anaknya dia Ishak meninggal 180 tahun. Ya. Alkitab mencatat dia juga hidup dengan puas. Lalu siapa lagi? Daud meninggal, dikatakan Daud meninggal dengan puas hidupnya. Yang namanya Ayub meninggal, puas. Saya percaya kita teman-teman kaum perempuan maupun bapak-bapak yang ada di sini. Satu saat ya kita akan meninggal, kita bisa berkata kepada Tuhan, aku juga udah puas Tuhan. Tapi gak usah nunggu meninggal, tiap malam harus bilang, terima kasih Tuhan, hari ini aku kenyang sama kebaikan-Mu. Hari ini aku kenyang sama berkat-berkat Tuhan. Amin. Kalau orang yang bisa bersyukur setiap hari kenyang dengan berkat-berkat Tuhan, percayalah setiap berkat itu akan dia hitung. Setiap berkat tidak akan disia-siakan. Bisa nafas, berkat ya. Sudah terkasih ada salah satu hamba Tuhan saat ini lagi terbaring sakit di ICU, sudah terkasih ya. Saya nengokin dengan suami saya, ada di ruang ICU dengan segala peralatan luar biasa. Saya mau bilang saudara sehat, kita bersyukur sama Tuhan ya.
bisa jalan-jalan hari ini bersyukur sama Tuhan. Ya walaupun kita juga percaya rencana Tuhan indah. Tapi saya melihat waduh istrinya menunggui suaminya dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena keluarga ini ngerti kepuasan mereka ya itu ada di dalam Tuhan. Mau sakit nggak sakit kalau Tuhan yang memuaskan kita. Kita akan tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah untuk itu gimana caranya supaya kita puas di dalam Tuhan? Kita baca yuk Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Oke, gimana caranya supaya hidup kita puas? Yang pertama, kita harus ditanam di bait Allah. Ibu-ibu udah benar semuanya di sini. Udah cinta Tuhan, udah kenal Tuhan, udah datang ibadah, bahkan tengah minggu kayak gini datang. Saya percaya hari Minggu apalagi, benar? Berarti minggu ini udah 2 kali datang ibadah. Ditanam di bait Allah. Belum lagi setiap hari. Ibu-ibu ditanam di bait Allah pada saat kita bangun subuh-subuh. Kita berdoa, kita baca Alkitab. Itu ditanam di bait Allah. Bukan di sembarangan tempat. Fondasi kita adalah firman Tuhan. Belajar untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Mazmur 65 ayat kelima. 1, 2, 3. Bagilah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kenyang lagi. Makanya kenyang kita harus ngerti. Prinsipnya Tuhan, bukan prinsip dunia. Kenyang kita waktu kita masih punya waktu duduk diam di bawah pelatarannya Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Itu kenyang. Banyak kita berpikir, aduh aku pengen hangout sama teman-teman, pengen arisan. Ngelihat foto-foto teman-teman arisan, makan rame-rame, kita ngerasa gini, tertinggal. FOMO, tahu FOMO? Kayak ketinggalan, aduh harusnya aku ada di sana. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, harusnya kita udah kenyang. Tanpa diajak sama teman-teman pergi, nggak apa-apa, nggak jadi marah, nggak jadi ngiri, benar? Ya, karena apa? Aduh, aku lebih ada bersama dengan Tuhan. Kalau nggak diajak, jangan ngambek, ibu-ibu, ya kan? Banyak kita langsung ngambek, lah kamu minggu lalu pergi nggak ngajak-ngajak saya. Saya kan lihat foto-foto lagi, ya kan? Terus udah ngomel-ngomel sendiri, ya kan? Nggak bersyukur sama Tuhan. Ibu-ibu puji Tuhan nggak ikutan. Siapa tahu pergi ke tempat restoran mahal. Ya, tahu-tahu bilnya 1 juta dibagi berlima, 200.000 ya kan. Ya 200.000 aja mungkin lagi gak punya duit misalnya kayak gitu. Akhirnya pengeluaran jadi besar. Walaupun pergi sama teman-teman juga gak salah, boleh-boleh aja. Tapi maksud saya gini, seringkali Tuhan izinkan kita dikasih waktu, kesempatan untuk duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Ada amin? Ada seorang wanita kesaksian di Amerika. Anaknya dia LGBT, laki-laki tapi gay ya. Gay apa maksudnya enggak berubah jadi yang kayak perempuan tapi suka penyuka sesama jenis ya. Terus sudah ternyata beritanya kan nyampe dong kemana-mana. Kalau berita kayak gitu kan cepet kan. Berita buruk itu lebih cepat nyampe daripada berita baik. Benar ibu-ibu ya kan? Dan berita buruk nyampenya tuh 5 kali lipat buruknya gitu daripada berita baik gitu ya. Singkat cerita jadi omongan ya kan. Anaknya LGBT sesuka penyuka sesama jenis kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, saya mulai merasakan orang-orang mulai menjauhi saya. Teman-teman saya yang tadinya mungkin ngajakin saya pergi mulai menjauhi saya. Kenapa? Karena anak saya. Tapi di situ saya belajar ketika saya komplain sama Tuhan, saya bilang, Tuhan istilahnya kan anak saya yang bikin gara-gara, kenapa saya yang dimusuhin? Di gereja, kata dia, saya ada di gereja, tugas-tugas saya mulai dikurangin. Karena dianggap oleh gereja, lah kamu aja anaknya LGBT, ya kan? Udah jangan suruh dia berdoa lagi di depan, ya kan? Suruh urusin anaknya dulu, kayak gitu. Dan dia komplain sama Tuhan, dia ngerasa Tuhan, aku hidup benar di hadapan Tuhan.
Keputusan anakku untuk menjadi LGBT itu adalah memang tantangan buat hidupku, tapi aku doakan anakku. Bahkan aku percaya dengan menaruh seorang anak di dalam hidupku, sebenarnya anak yang LGBT adalah kesempatan bagi aku untuk praktek firman Tuhan. Benar ibu-ibu? Karena banyak kita udah diajarin ayat ke gereja segala macam. Begitu kita ketemu, dipertemukan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip keluar dari jalur yang benar, kita malah musuhin. Padahal kita orang Kristen loh. Ya, betul kita harus benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Benar? Makanya Tuhan Yesus saja bergaulnya sama siapa? Sama orang-orang yang berdosa. Bukan berarti Tuhan Yesus bergaul sama mereka dan berkata, wih gak apa-apa dosa aja lagi, wih gak apa-apa ya kan. Jadi Tuhan Yesus, saya ini pemungut pajak, gak apa-apa pungut lagi aja. Kamu mungutinnya orang miskin, pungutin orang kaya. Enggak, tapi Tuhan Yesus memberitakan kebenaran kepada mereka. Benar? Ayo ibu-ibu semuanya di tempat ini. Kalau ada seseorang yang kita kenal yang jatuh dalam dosa, jangan dimusuhin. Atau bahkan mamahnya juga ikut-ikutan dimusuhin ya kan. Tapi ibu ini bilang, ternyata Tuhan engkau punya rencana. Ketika akhirnya aku disingkirkan akibat kesalahan daripada anakku, aku justru diberi kesempatan oleh Tuhan waktu yang lebih banyak untuk apa? Berdoa. Amin ibu-ibu. Berdoa. Sedikit ada waktu ya kan, ayo cari Tuhan terlebih dahulu. Karena janji Tuhan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi dalam kehidupan kita ya yang tidak membawa perkara yang baik. Amin ibu-ibu. Jadi hari ini juga sama. Mungkin suami kita lagi meninggalkan kita. Mungkin suami kita lagi gak punya banyak waktu untuk kita. Mungkin anak kita lagi meninggalkan kita. Mantu kita lagi gak peduli sama kita. Tetapi justru kita percaya Tuhan lagi suruh kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kemudian ya kita belajar lagi yang kedua. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang sangat puas? Kita harus bertunas atau bertumbuh ke arah Kristus. Tadi yang pertama udah ngerti ya, kita itu tertanam. Ya, yang kedua kita ini ya harus bertunas. Tadi ayat yang awal kita baca dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita akan bertunas atau bertumbuh ke arah Kristus. Ibu-ibu udah kenal firman, udah tertanam, waktunya bagi Tuhan untuk menjadikan ibu-ibu semuanya pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada amin? Ya kan? Harus melakukan. Jadi semakin bertunas kelihatan akan hasil daripada ayat yang kita dengar. Jangan cuma jago ayat, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada amin ya ibu-ibu? Ayo siapa yang sampai hari ini masih gampang ngambek, masih gampang kecewa, masih aja musuhin orang, masih aja males ngampunin. Ayo bertunas dong ya, ayo lakukan dong. Jangan jadi orang yang sama lagi, jangan jadi orang yang sama lagi, jangan jadi orang yang dia-dia lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin? Tahu gak kenapa juga seringkali Tuhan kasih masalah. Semakin tua dikasih semakin masalah. Benar gak? Sering gitu kan, makin tua kok masalah makin banyak. Ibu tahu? Karena makin tua, waktu di bumi makin singkat. Harus dimurnikan lewat masalah. Jadi bersyukur aja. Saya baru berkhotbah di satu tempat. Seorang ibu umur 86 tahun. Oma-oma ya. Setelah selesai saya berkhotbah dia samperin saya. Dan dia bilang, Bu Levi, dia manggil saya gak tahu apa ya. Pokoknya saya kan lebih muda dibanding dia gitu ya. Bu Pendeta dia manggilnya. Bu Pendeta, saya umur 86 tahun. Bu Pendeta tahu, saya ini punya anak narkoba. 35 tahun narkoba, kata dia gitu. Ibu tahu perasaan seorang ibu yang anaknya narkoba. Tapi saya tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Saya bantu anak saya tolong anak saya supaya dia bisa selesai dari narkobanya. Kakak-kakaknya sampai bilang sama saya, Mah udah gak usah ditolong lagi.
Suami saya sampai menyerah, udah deh mah terserah mama deh, terserah mama. Saya bawa kemana-mana, saya tolong dia 35 tahun kata dia. Ibu Livi akhirnya ya saya jadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Tuhan taruh seorang anak yang memberontak, anak yang mencuri, anak yang kurang ngajar. Supaya apa? Supaya saya dimurnikan kata dia. Dan saya tetap akan timbul seperti emas kata dia. Saya tetap baik, saya tetap baik, saya tetap baik sama anak saya. Saya tetap sayang sama anak saya. Tidak sedikit pun sayang saya berkurang. Tetapi saya makin dibikin sabar kata dia. Saya makin dibikin untuk terus berdoa buat dia. Dulu doa buat dia sejam, sekarang doa buat dia makin nambah 2 jam, 3 jam doa. Tuhan tolong dia, kejar dia dengan kasih karuniamu Tuhan. Ingat anakku Tuhan, malam-malam kebangun doain anak katanya. Saya yang makin dimurnikan sama Tuhan kata dia. Dan akhirnya kata dia, Ibu Pendeta lihat tadi yang main keyboard, bukan yang ini ya saudara ya. Ini lagi cerita di tempat ibadah yang satunya saudara. Yang tadi main keyboard itu anak saya sudah bertobat. Ibu-ibu mau ngalamin kemenangan? Pasti mau. Ayo bertunas dulu jadi pelaku. Ya, jangan cuma sekedar jago ke gereja, jago ayat. Kalau lomba ayat, waduh nomor 1. Kemarin lucu deh, kemarin saya lagi ada pertemuan ibu-ibu gembala ya seluruh DKI untuk GBI. Seru rame ya. Emak-emak kalau udah ngumpul udah rame banget lah. Mungkin ada nggak tahu ya 100 orang kali kemarin kita ngumpul gitu. Terus ada lomba ya. Lomba yaitu lomba ayat. Ibu-ibu gembala sidang sih udah lancar kali gitu ya. Jadi dia kasih tahu misalnya gini. Oke, dengarkan ya, yang bisa langsung lari ke depan ya, yang pemenangnya langsung lari ke depan, maksudnya yang bisa langsung lari ke depan, kasih tahu nanti langsung dapat kado. Semangat semuanya. Ya, terus kasih ayat. Ayatnya masih yang gampang-gampang lah yang kita tahu. Misalnya Roma 8 ayat 28 apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya gini, Roma 8 ayat 28, huruf ke-9 apa? Gitu pertanyaannya, ya kan? Langsung kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk lari itu ibu-ibu gembala ya kan. Ya kan, kebaikan gitu ya, gitu kan. Makin lama makin susah ayatnya. Ya, makin susah ayatnya. Ternyata saya lihat pada lari-lari juga. Dahsyat pada jago-jago. Ternyata buka Alkitab. Langsung begitu pertanyaan yang susah-susah ya kan. Misalnya apa, Mazmur 91, ya buka dulu Mazmur 91. Ayat yang ke ini berapa terus yang ini. Waduh, lari langsung ibu-ibu. Oke, puji Tuhan. Tuhan mau kita gak sekedar jago ngafalin Alkitab. Tapi jago jadi pelaku firman Tuhan. Ada amin ya ibu-ibu? Kalau kita jago jadi pelaku firman Tuhan, hidup kita akan puas. Puas. Setiap kita pasti akan ngalamin badai. Saya ngalamin badai dalam hidup saya ibu-ibu ya. Saya ngalamin badai ketika Tuhan izinkan di dalam keluarga kami pun ya. Kan saya dengan suami saya, ya kan, kemana-mana berdua segala macam. Sampai satu kali ternyata kita juga mengalami perbedaan prinsip, ya, perbedaan value, perbedaan pendapat. Ternyata diuji juga sama Tuhan. Tapi disitulah saya ngeliat, Levi, kamu jangan cuma jago khotbah, jadi pelaku sekarang. Baik sama suami kamu, ampuni suami kamu, ya. Tetap tolong suami kamu. Tetap sabar sama suami kamu. Tetap sukacita di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan. Saya cuma lakuin aja apa yang Tuhan suruh. Amin ibu-ibu. Gak usah berbantah-bantah. Dan saya bilang siap Tuhan. Ya kan? Ya udah. Suami saya, kita berbeda pendapat satu hal. Ya kan? Atau kadangkala dia yang salah, kita ngomong baik-baik, dia lebih galak sama kita. Bener kan? Kayak gitu. Ya kan, lah yang salah dia kenapa dia yang galak ya kan? Kan harusnya yang galak saya misalnya kayak gitu kan. Tapi apa? Udah jadi pelaku aja. Tabur aja kebaikan. Tabur aja kebaikan. Tabur aja kebaikan.
Karena kita menabur bara di atas kepala orang kan seperti menaruh bara di atas kepala orang. Dengan kata lain orang itu jadi malu dengan apa yang udah kita lakukan. Ibu-ibu jadi pelaku yuk. Kenapa sih masalah kita belum selesai-selesai? Mungkin Tuhan lihat kita belum lolos ujiannya. Belum jadi pelakunya. Ngampuninnya masih terpaksa. Sabarnya masih setengah-setengah, ya kan? Makanya diuji lagi. Ayo ibu-ibu, yuk kita kan harus hidup puas. Puas supaya apa? Satu saat ketika kita sudah menjelang ajal kita bisa bilang gini, Tuhan aku bersyukur, aku ampunin dia dulu. Aku bersyukur, aku ikut firman Tuhan. Aku bersyukur, aku menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Balik lagi, kemarin saya ketemu dengan ibu-ibu gembala sidang, rame-rame, seru banget ya kan? Dan cerita ya, ada satu yang cerita ke depan kesaksiannya luar biasa sekali. Dia menikah dengan suaminya 15 tahun. Dia itu suaminya gembala sidang, punya anak 3. Berarti anak yang paling besar umurnya 14, adik-adiknya ya kurang lebih berapa ya kemarin saya lupa pokoknya 14, 12, 9 kalau gak salah. Ibu gembala yang cuma ngitil suami katanya. Apa yang terjadi? Suaminya kena sakit jantung mendadak meninggal. Dia bilang, wah saya kaget sekali. Ya, saya nangis, saya terpuruk sekali. Gereja harus diurusin, anak diurusin, saya juga kena mental, kata dia. Ya, terus udah keuangan langsung drop. Ya, karena kan penghasilan dari suami aja. Keuangan langsung drop, kata dia. Kemudian dia katakan, tetapi di situ, wah pokoknya udah ngalamin masa sulit sekali. Dia katakan hanya karena Tuhan aja. Ngerti ayat udah banyak, ngerti ayat. Dan sekarang dia disuruh Tuhan jadi pelaku. Di tengah-tengah masa sulit bisakah dia jadi pelaku? Dia harus cari uang loh untuk anaknya. Dia cerita gini loh ibu-ibu. Dia jualan sabun untuk cuci piring. Yang di botol-botol kayak botol aqua. Untungnya satu botol 1.000 perak. Bayangin. Satu kali ada toko restoran Padang pesen dari dia. Ada 2 tempat yang pesen, totalnya 48 botol. Ada di dos-dos. Harus diantar sendiri sama dia demi 48.000. Naik bus. Gotong kata dia udah aduh sakit selalu cuma inget anak perlu makan. Sambil bersyukur sama Tuhan. Dia katakan bayangin dia bilang, kemarin kan dia ngomong di depan ibu-ibu semuanya. Bayangin katanya ibu-ibu. Cuma 48.000 perjuangan saya. Seperti demikian dia bilang gitu. Akhirnya dapat 48.000. Itu hidup saya tiap hari cuma mikirin uang dari mana. Ya, tetapi di situ saya ngeliat ya 15 tahun yang lalu dia lagi cerita. Jadi sekarang pernikahannya udah 30 kalau suami masih hidup. Di tengah-tengah 15 suami meninggal. Jadi perjuangan saya. Sekarang saya bisa menikmatinya. Tetapi waktu lagi diuji sama Tuhan gak enak kata dia. Gak enak luar biasa. Tetapi saya cuma mau setia sama Tuhan. Dan akhirnya bisa bertumbuh dan akhirnya jadi ibu gembala ya. Bisa menggembalakan dengan baik gereja yang ditinggalkan tadi sama suaminya. Wah kita dengar banyak pengalaman-pengalaman ibu-ibu gembala sidang ya. Kemarin cerita-cerita perjuangannya dahsyat sekali. Banyak yang di tengah jalan. Kemarin ditanya gini, kamu itu terpanggil atau terjebak? Gitu loh. Iya benar. Dan ada yang maju bilang, oh karena saya terpanggil gitu ya untuk mengembalakan. Ada yang maju, saya terjebak katanya. Lagi enak-enak ikut suami meninggal kata dia kan. Jadi terjebak ya. Walaupun terpanggil itu adalah gak harus jadi ibu gembala ya. Tapi artinya sama ibu-ibu, kita semua tuh terpanggil. Kita gak ada yang terjebak ikut Yesus, ada amin. Kita semua terpanggil. Kalau kita tahu kita udah terpanggil sama Tuhan. Apapun salib yang harus kita pikul, ibu-ibu tidak akan komplain. Ibu-ibu akan tetap memanggul salibnya dengan mengucap syukur sama Tuhan. Saya nggak tahu masalah ibu-ibu apa di tempat ini. Tapi pasti banyak yang masalahnya nggak kecil-kecilan. Masalahnya gede-gedean. Kalau dapat berkat gede-gedean enak. Tapi kalau dapat masalah gede-gedean. Aduh Tuhan kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Benar ya kan? Tapi ibu-ibu tetap percaya aja. Ini kesempatan untuk bertunas bagi kita. Untuk tunjukin bahwa kita tetap setia sama Tuhan. Walaupun berat, walaupun salibnya sakit. Tetapi tetap berkata Tuhan kau tidak akan sekali-kali meninggalkan aku.
Tuhan menuntun aku di tengah-tengah masa terpuruk aku pasti percaya aku akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada amin ibu-ibu? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi tetap setia aja ya ibu-ibu ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Gemuk, segar dan berbuah. Ya, akhirnya tenang aja. Tenang aja. Setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, pasti ibu-ibu akan gemuk. Benar kan? Kita makin bertambah gemuk hari ini, benar ya kan? Waktu nikah kecil banget. Suami mau peluk kita, aduh pinggang kita cuma segini ya kan. Sekarang suami mau peluk, mana, ya kan. Apa kayak gitu ya. Jauh banget gitu ya. Tapi percaya, semakin tua orang yang hidup dalam Tuhan semakin segar, amin. Saya ketemu dengan banyak oma-oma yang hidupnya di dalam Tuhan. Ih cakep-cakep, awet muda. Ya karena janji Tuhan kita disegarkan dari dalam, puasnya dari dalam. Ya. Dan apa? Berbuah. Kita jadi berkat buat banyak orang. Amin ibu-ibu. Sehingga hidup kita tuh puas. Ayo hiduplah yang puas. Nggak nunggu nanti sampai tua. Ibu-ibu sekarang pun. Ya, kita dipanggil untuk menjadi apa? Kita dipanggil oleh Tuhan sekarang untuk menjadi kingdom builder. Pembangun kerajaan Allah. Kita partner kerajaan Allah. Ibu-ibu bisa lakukan segala sesuatunya dimulai dari kehidupan kita. Setiap orang punya pengaruh, ibu-ibu punya pengaruh. Ibu-ibu jangan bilang gini, saya gak punya pengaruh, saya kan orang kecil, saya bukan pemimpin. Oh ibu-ibu punya pengaruh. Ibu-ibu bisa mempengaruhi anak-anak. Pengaruh kita apa? Pengaruh kita adalah buah yang harus kita berikan kepada anak kita. Pengaruh yang positif supaya anak-anak kita cari Tuhan dalam kehidupan mereka senantiasa. Ya kan? Kita punya pengaruh semua. Coba ibu-ibu ya di sini. Pagi-pagi datang, saya belum datang. Berdua ngobrol sama teman, siapa yang jadi pembicara hari ini? Oh itu pendeta Levi misalnya gitu. Ibu-ibu ingat loh, ibu-ibu punya pengaruh. Temennya bilang gini, siapa tuh pendeta Levi? Saya gak tahu. Ibu-ibu mulai ngomong gini, oh gak tahu. Pendeta Levi itu, kacau hidupnya ya kan. Khotbahnya ngantuk deh ya kan. Pokoknya diceritain negatif. Temen kepengaruh gak? Pasti pengaruh. Saya datang ke sini senyum-senyum ya kan, terus bilangin lagi tukang ngutang lagi ya kan misalnya. Wah semua yang jelek. Anda yang dengar dari teman ya, belum kenal saya datang ke sini ke depan, Anda udah langsung lihat tuh dia tukang ngutang jadi pendeta ya kan. Ya ampun siap-siap ngantuk nih lagi khotbah gitu ya. Kenapa? Karena pengaruh, bayangin ibu-ibu punya pengaruh yang besar. Hati-hati loh dengan mulut kita. Hati-hati ya. Karena semua ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi stop ngegosipin orang. Amin ibu-ibu. Jangan suka gosip, bawa pengaruh. Kalau gak tahu bilang gak tahu. Ditanya sama orang, tahu gak sih pendeta ini gini-gini. Tahu gak berita ini pendeta ini lagi suruh gini-gini. Gak tahu. Ya kan, udah stop. Ya kalau udah gak tahu kan gak tahu. Ya kan, walaupun tahu bilang aja gak tahu. Oh gak tahu. Ya. Atau bilang udah gak usah ngomongin orang, ya kan? Ngomongin kamu aja, kamu aja, ngomongin apa-apa, ya kan? Segala macam. Gitu ibu-ibu ya, kita membawa pengaruh. Pengaruh kita ya akan dahsyat dan luar biasa kalau kita ngerti. Yang harus kita bawa adalah pengaruh kerajaan Allah. Stop gosip, stop ngomong negatif. Mulai kasih contoh yang baik kepada anak, keluarga kita. Ya, bawa pengaruh, ayo ya. Ibu-ibu satu lagi sebelum saya tutup. Banyak orang bilang gini, menilai orang, saya tuh hidupnya gak ngerokok, saya gak minum minuman keras ya. Tapi ibu-ibu lupa kita sering gak menjaga bait Allah. Itu makan sate kambing, pakai duren, pakai es cendol ya kan. Bukannya gak boleh, boleh ibu-ibu. Tapi ada batasnya, ayo batasin, mulai hidup sehat yuk. Supaya kita juga bisa lebih sehat, lebih panjang umur, kita bisa lebih berguna, lebih panjang, amin ya kan. Ayo kalau makan-makan mulai kurangin gula ya. Mulai kurangin yang kolesterol, mulai kurangin itu cemilan-cemilan jajanan pasar. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Banyak kita cuma kurangin yang kelihatan gitu ya. Oh saya gak mau minum yang manis-manis gitu kan. Tapi makan kue bolunya setengah porsi ya kan.
gula juga gitu. Ya, kita mau hidup lebih sehat ya, kita mau hidup lebih segar. Jangan jadikan obat makanan kita kelak. Tetapi mulai dari sekarang jadikan makanan kita adalah obat kesegaran untuk tubuh kita. Amin ibu-ibu. Jadi beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi mulai hari ini yuk belajar hidup sehat juga ya. Supaya hidup kita puas. Puas karena bisa sehat, karena makannya sehat ya. Gantiin tuh yang gak goreng-gorengan, udah apalagi ya. Gak mau nasi, ya kan. Nasi itu bikin gemuk, saya makan pisang goreng aja 3. Aduh ibu-ibu. Nasi itu 150 kalorinya. Pisang goreng satunya bisa 200 kali 3, 600 ya kan. Aduh ibu-ibu ya kan. Kita harus belajar supaya kita makin sehat di dalam kehidupan. Supaya kita makin bisa berbuah untuk kerajaan Allah. Amin. Yang mau hidup puas katakan amin. Katakan saya mau hidup puas. Saya dikenyangkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan penuh dalam hidup saya. Oke, amin ya ibu-ibu ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita kenyang bukan karena apa yang kita peroleh di dunia ini. Tapi kita kenyang karena kita punya Tuhan yang mengenyangkan hidup kita. Di tengah masalah kebaikan Tuhan tetap juga banjir dalam hidup kita. Di tengah masa sulit kebaikan Tuhan akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga setiap malam kita bisa bilang aku puas, aku kenyang ikut Tuhan. Amin ibu-ibu. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa.